kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Ramadan kali ini terasa spesial bagi pedangdut dan presenter beken Dewi Persik. Pasalnya, tahun ini untuk pertama kalinya, DP menjalankan ibadah puasa didampingi calon suaminya Kapten Ruli. Pria yang berprofesi sebagai pilot itu sudah melamar DP pada Februari lalu. Karena tak mau lama-lama berpacaran, DP menantang Ruli untuk melamar dan menikahinya pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah nanti. Saat ditemui di sebuah acara santunan sekaligus buka puasa bersama anak yatim, awal pekan lalu, DP berharap bisa pergi ke Makassar untuk menemui keluarga besar Ruli. Lalu benarkah DP tak menginginkan pesta pernikahan yang mewah, tapi cukup menikah di KUA dengan acara yang sederhana? Aku nggak mau yang gitu-gitu, aku maunya sederhana, nggak usah mewah-mewah. Di KUA aja udah selesai, ya kan? Ngapain duitnya mending buat bisnis. Jadi kita itu harus hidup prihatin, harus hidup sederhana. Jadi jangan sampai menghambur-hamburkan uang lah gitu. Maksudnya kalau rame-rame untuk apa juga sih, itu kan ngambur-hamburin duit ya. Mendingan sekarang lagi mendingan di KUA langsung udah resmi gitu. Kalau memang Allah berkehendak kita untuk menikah. Dipegang sama Dewi, sengaja ditabung. Mas Ruli yang ini buat beli cincin ya nanti kalau kita nikah. Ini buat persiapan nikah ya. Aku cuman menampung aja oke gitu. Kan aku nggak melalui pacaran. Kita prosesnya nggak pacaran. Sekarang ini aja kita juga bareng-bareng. Ya bukan pacaran ya karena memang dia langsung melamar aku di ibu aku, gentle gitu. Terus kemudian setiap kali pertemuan kita yang dibahas adalah bisnis. Karena memang aku nggak mau karena logikanya kalau kita ketemu nggak ngomongin bisnis gitu bosen ya ngomong pacaran bukan waktunya dan bukan masanya gitu. Tapi kalau misalkan kita ketemu kita planning bisnis ngomong apa tentang bisnis dan yang lain-lain atau melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis mungkin aku senang gitu. Meski tajir dan laris manis di belantika industri hiburan Indonesia, DP tidak mau jor-joran soal pesta. Tengok saja pernikahan pertamanya dengan sesama pedangdut 18 tahun silam yang jauh dari sorotan kamera wartawan. Pada pernikahan keduanya dengan Aldi Taher pada tahun 2008, juga pernikahan ketiganya dengan Angga Wijaya pada 2017 silam, DP sama sekali tidak menggelar pesta resepsinan mewah di Jakarta. Cukup ijab kabul secara sederhana di Jember disaksikan ibunda dan ayahnya yang ketika itu masih hidup. Bukan emas permata atau uang ratusan juta sebagai mahar pernikahan yang DP minta, melainkan cinta tulus dan rasa tanggung jawab dari sang suami. Setelah menikah kelak, siapkah Ruli memberikan hal-hal sederhana yang DP minta? Kan aku harus bisa mengenal Mas Ruli dulu kayak gimana. Mas Ruli sayang gak sama aku, tulus gak sama aku, ada orang lain gak di belakangnya selain aku. Kan dia pilot gitu, sedangkan pilot kan tahu sendiri gitu. Jadi kan aku mesti harus berhati-hati, aku gak mau gagal untuk yang keempat kali gitu. Ini harus terakhir. Jadi makanya aku bilang tunjukkan sama aku kalau memang kamu serius sama aku. Gitu. Tunjukkan kalau memang kamu tuh setia sama aku. Jadi itu yang harus ditunjukkan Mas Ruli ke aku. Iya dong, aku nggak mau cuman karena banyak orang yang bilang Mami DP jangan mencintai seragamnya dong. Dia kan mukanya udah kayak Tukul lah gini, pokoknya macam-macam gitu kan. Iya nggak mau, aku bilang, kok kayak Mas Tukul ganteng kok ya kan. Dan Mas Ruli juga kalau nggak mungkin lah nggak ganteng. Kalau nggak ganteng kan aku nggak mungkin mau gitu kan. Yang pasti kan nomor satu laki-laki itu punya tanggung jawab. Kalau udah punya tanggung jawab, ganteng tuh nomor sekian. Pasti udah ganteng kan gitu. Jadi buat apa muka ganteng aku udah bosen Mas. Tapi rata-rata nggak tanggung jawab. emang ini ingin meminang gitu ya. Iya. Oh iya. Ya iya. Kalau ditantang. Iya benar. Rencananya kapan mungkin tahun ini kah? Insya Allah. Iya. Sudah direncanakan bulan dan tanggalnya? Belum, masih dibicarain. Mas, kamu mau nikah apa yang kamu persiapkan? Aku nanya sama Saya yang ditanya. Enggak, aku tanya jujur, apa yang kau persiapkan? Mental. Selain mental, duit.
Jadi seserahan gitu ke istri. Ini udah ada persiapan gitu berarti seserahan. Kalau Mas Rudi sih ngasih duitnya buat nabung gitu. Cuman aku bilang ya kalau Allah kasih lancar buat kita dan kita jodoh, insya Allah duitnya pasti bakal jadi, nggak mungkin aku habisin. Tapi kalau enggak ya aku balikin. Karena aku bukan tipe orang yang suka minta duit atau terima duit cowok. Hari Raya Idul Fitri nanti rencananya DP akan berlebaran di Jember, kampung halamannya. Lantas nyekar ke makam Muhammad Aidil, ayahanda tercinta. Setelah itu DP akan mengikuti jadwal lebaran Ruli yang berencana akan ke Makassar menemui orang tua dan keluarga besarnya. Duda dua anak itu merasa sudah siap untuk kembali mengarungi bahtera rumah tangga. Sebagai calon istri, DP sudah menerima masa lalu Ruli yang punya kisah kelam dengan artis Tessa Kaunang dan mantan istrinya. Iya kalau dulu duitnya kan buat hambur-hambur sama cewek-cewek, nggak jelas. Emang benar Cap seperti itu Cap? Enggak. Enggak lah ya Cap ya. Enggak. Iya aja. Ya kalau emang kamu jodoh ya yang terakhir, doanya ya ini yang terakhir. Itu sih. Gitu ya. Ada omongan disergerakan dari orang tua. Orang tua ya ibu sih pengennya segera ya. Maksudnya mungkin nggak mau ngelihat anaknya lama-lama sendiri kali ya. Ya kalau bisa secepatnya gitu aja. Walaupun baru setahun, orang tua tetap pengen. Ya kan dia udah 2 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, keluarga inti di Atta yang terdiri dari Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, dan Aminah Hananur Atta baru bisa berkumpul dengan Gen Halilintar. Mereka menggelar buka puasa bersama di kediaman Atta di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Netizen pun sukses dibikin baper setelah melihat Datuk Asmit, kakek Atta dari pihak ayahnya, dan Datuk Faruk, kakek Atta dari pihak uminya, bertemu dengan anak-anak, menantu, cucu-cucu, dan cicit semata wayang mereka Aminah. Assalamualaikum guys, aku mau masuk ini mau acara bukber keluarga. Mestinya di rumah, cuman karena di rumah itu lagi pada dibenerin, air-airnya juga pada mati, pompa-pompanya. Jadi diadainnya di rumah Torik. Jadi akan ngumpulin semua keluarga dari papaku sama mamaku. Semua dari keluarga Gen, Ibu Geni, dan Pak Halilintar. Makanannya Mams, taichan deh, aku pengen makan taichan. Enggak makan nasi Mams? Ini aku sorenya belum, tadi udah makan nasi sih di rumah. Kalau dijamur Mams, enak Mams. Yang ini dulu. Tuh, nah. Nah, gitu dong ya, makan semuanya. Ayo makan dikit banget. Tante dan Om Atta yang mengurus pernikahannya dengan Aurel, yaitu Tante Hesti Faruk dan Om Aryo, juga datang untuk temu kangen dengan keluarga besarnya. Demikian pula Om Atta Febrian Amanda, yang selalu mengawal Datuk Asmit, hadir untuk melepas rindu dengan kakak-kakak dan para keponakannya. Momen itu pun dijadikan Atta untuk bagi-bagi THR kepada adik-adik dan sepupu-sepupunya. Tadi udah ini. Ya, nyiapin baju lebaran ini aku. Ini aku kakek. Nenek. Saya tadi udah minta Makassar ya. Mario, Om Gama. Apa aja tuh? Kartunya kan. Soalnya lebaran ini juga kan. Ini apa? Biar kembaran semua kita kembaran. Iya sama, terserah mau fotonya di mana aja sama, jadi nggak digabungin. Fotonya mau di rumah masing-masing disamain aja semua.
ntar minta nomor rekening aja ya. Nomor rekening ntar ya. Hari ya. Kandel mana Kandel? Kamu semua sepupu kamu. Adel. Kalian jangan. Dalam momen buka puasa bersama itu memang tidak nampak keluarga The Hermansyah dan The Lemos. Pasalnya di awal hingga pertengahan Ramadan, Atta Aurel sudah beberapa kali berbuka puasa bersama The Hermansyah dan The Lemos. Sementara dengan Gen Halilintar, belum sama sekali. Itu sebabnya ia sengaja membuat acara khusus untuk mempersatukan keluarga Asmit dan keluarga Faruk yang sempat merenggang beberapa waktu lalu. Awalnya pengen silaturahmi kedua keluarga biar bisa ketemu lagi karena kakek juga sering kangen sama Atu sering kangen sama kakek, terus saling tanya kabarnya gimana, jadi udah berapa tahun ya? Udah tahunan lah kali ya? Jadi sekarang bisa ketemu lagi dan momennya langka. Ya udahlah, masuk yuk. Di acara bukber yang dihelat Rabu lalu, Amina memang tidak aktif seperti biasanya. Beberapa jam sebelumnya, Amina yang tengah menderita demam dibawa ke dokter anak. Amina nampak rewel dan kesakitan saat diperiksa oleh dokter. Lantas bagaimana keadaan Amina pasca mendapat tindakan medis dan meminum obat demam? Iya ini. Ya papa bingung mau gimana lagi. Oh ya udah oke. Oke. Amina mau dibawa kemana nih, Mam? Amina mau kita bawa ke dokter, guys, soalnya dia badannya panas dan flu. Jadi kasihan banget. Yuk, sekarang kamu bawa. Tapi kalau aku lihat gusi bawahnya dia tuh merah banget dan bengkak gitu gini. Jadi dia kayak tombol gigi, campur aduk. Susu sih nggak mau, tapi dia